Bab 3 bertemu ibu mertua. Tuan, aku serius. Harga satu gaun di sini bisa dipakai untuk makan setahun di kantin kampusku. Apa tuan tidak rugi? Kayla berdiri mematung di tengah butik mewah yang interiornya didominasi warna emas dan kristal. Kayla meremas ujung gaun merah pemberian Siska yang sudah kusut. Matanya menatap deretan label harga yang angka nolnya membuat kepalanya pusing seketika. Dominic tidak menjawab. Ia hanya duduk di sofa paling ujung, menyilangkan kaki panjangnya dengan angkuh. Sementara tangannya sibuk menyesap kopi pahit yang disuguhkan pelayan butik. Ambil saja gaun apapun yang kau suka. Jangan membuatku mengulang kalimat yang sama, ucap Dominic dingin, matanya bahkan tidak beralih dari ponsel di tangannya. Semuanya. Maksud tuan, aku boleh memilih lebih dari satu? Tanya Kayla. Ya, kau mau menolak. Dominic akhirnya mendongak, menatap Kayla dengan tatapan tajam yang mengintimidasi. Kayla menggigit bibir bawahnya, wajahnya seketika langsung memucat. Bukan menolak, tapi ini harganya sangat mahal, tuan. Aku tidak punya uang sebanyak itu untuk membayarnya. Kalau aku paksa beli, aku bisa jadi gembel dadakan setelah keluar dari sini. Hening sejenak, lalu, puff. Hahaha. Tawa Dominic pecah seketika. Suara tawa yang berat, dalam, dan terdengar sangat lepas memenuhi ruangan butik itu. Marco yang berdiri di samping sofa, hampir saja menjatuhkan tablet di tangannya. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Selama menjadi asisten pribadi, ia belum pernah mendengar Dominic tertawa seperti itu. Biasanya, pria itu hanya tersenyum tipis yang penuh ancaman atau seringai sinis. Tapi kali ini, Dominic benar-benar tertawa karena kepolosan seorang gadis kecil. Kayla justru cemberut. Matanya berkaca-kaca karena merasa sedang dipermalukan. Kenapa tuan tertawa? Aku serius. Tabunganku tidak sampai 1% dari harga kancing gaun itu. Dominic berdehem pelan, meski sisa-sisa geli masih terlihat di sudut matanya. Ia menatap Kayla yang tampak ingin menangis sekaligus kesal. Kau pikir untuk apa kau menyandang nama belakangku sekarang? Untuk menghitung kembalian uang belanja. Tanyanya. Nona, tolong dengarkan saya, sahut Marco, mencoba menengahi sambil menahan senyum melihat wajah panik Kayla. Anda tidak perlu khawatir soal uang. Jangankan 1 atau 2 gaun, jika Anda mau, Tuan Dominic bisa membeli butik ini beserta seluruh pegawainya hari ini juga hanya untuk Anda. Kayla menganga, matanya mengerjap tidak percaya. Apa kau bercanda? Membeli butiknya? Tentu saya tidak bercanda, Nona. Kekayaan Tuan Dom itu kalau ditumpuk bisa menutupi. Cukup, Marco. Kau mulai melantur, potong Dominic sambil mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Marco diam. Ia kembali menatap Kayla yang masih berdiri kaku. Pilih pakaian yang layak. Kau tidak mungkin bertemu orang tuaku dengan pakaian sampah yang kau pakai sekarang. Dan buang semua pakaian lama yang ada di pikiranmu itu. Kayla masih ragu. Tapi, Tuan, pergi sekarang, atau aku yang akan memilihkan gaun paling terbuka di toko ini untukmu, ancam Dominic dengan wajah tenang. Mendengar itu, Kayla langsung bergidik. Ia membayangkan gaun-gaun tipis yang sering dipakai Clara di majalah. Dengan terburu-buru, Kayla akhirnya mengikuti pelayan butik yang sudah menunggu dengan senyum ramah. Baik, aku pilih sendiri, gumam Kayla sambil melangkah pergi. Setelah Kayla menjauh, Marco mendekat ke arah Dominic. Tuan, Anda terlihat sangat menikmati momen ini. Apakah Nona Clara tahu Anda sedang berbelanja dengan istri baru? Wajah Dominic kembali mengeras, aura dinginnya kembali menyelimuti ruangan. Dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, Marco. Jika dia ingin aku adil, dia harusnya memberikan apa yang menjadi hakku. Tapi karena dia menolak, maka gadis itu yang akan menikmatinya. Tapi Tuan, Nona Kayla itu terlihat masih sangat polos. Dia bahkan takut menghabiskan uang Anda. Sangat berbeda dengan Nona Clara yang bisa menghabiskan 1 unit mobil sport dalam sekali belanja di Paris, ucap Marco. Dominic terdiam sembari menatap ke arah ruang ganti tempat Kayla berada.
Ada sesuatu yang aneh di dadanya. Ia tahu ia mengkhianati komitmennya pada Clara, tapi melihat Kayla yang begitu jujur dan tidak tahu apa-apa justru membangkitkan insting protektif yang selama ini terpendam. Tak lama kemudian, tirai ruang ganti terbuka. Kayla keluar dengan gaun sutra berwarna putih gading yang senada dengan warna kulitnya. Rambutnya yang berantakan kini disanggul rapi oleh pelayan. Ia tampak seperti seorang putri yang tersesat, wajahnya bersemu merah karena malu. "Bagaimana? Apakah gaun ini cocok untukku?" tanya Kayla malu-malu. Marco bersiul pelan. "Luar biasa, Tuan, sepertinya pilihan Nona Kayla tidak buruk juga." Dominic bangkit dari sofanya, melangkah mendekat ke arah Kayla. Ia berdiri tepat di depan gadis itu, membuat Kayla harus mendongak untuk menatap wajah suaminya. Dominic merapikan sedikit kerah gaun Kayla, jemarinya yang hangat bersentuhan dengan kulit leher Kayla yang halus. "Cantik," bisik Dominic singkat, namun cukup membuat jantung Kayla berdegup tidak keruan. "Terima kasih, Tuan. Panggil aku Dominic. Atau setidaknya, berhenti memanggilku seolah aku ini bosmu," perintah Dominic. Ia berbalik ke arah kasir tanpa menunggu jawaban Kayla. "Marco, urus semuanya. Kita berangkat ke kediaman utama sekarang. Orang tuaku pasti sudah tidak sabar melihat kejutan yang kubawa." Marco mengangguk sigap, namun ia sempat berbisik pada Kayla saat Dominic sudah berjalan jauh. "Nona, saran saya, tarik napas dalam-dalam. Karena setelah ini, Anda bukan hanya berhadapan dengan harga gaun yang mahal, tapi dengan mertua." Kayla menelan ludah. Apakah mereka menakutkan? Marco hanya memberikan jempol dan seringai misterius. "Lebih menakutkan dari hantu kelam malam ibu tirimu, Nona. Ayo, jangan biarkan singa kita menunggu terlalu lama." Kayla menarik napas panjang, meremas jemarinya sendiri. Ia tidak tahu apa yang menantinya di rumah besar itu. "Apa ibu bilang? Menikah? Dengan siapa Dominic akan menikah?" Pekik Clara histeris. Ponsel di genggamannya hampir saja terlepas saat ia mendengar suara ibunya di seberang sana. "Kau pasti akan sangat terkejut, sayang. Dominic, dia akan menikahi Kayla, adik tirimu sendiri." Duar. Bak tersambar petir di siang bolong, jantung Clara seolah berhenti berdetak. Dunia yang ia bangun dengan keangkuhan mendadak runtuh. "Kayla, bagaimana bisa? Bukankah selama ini dia dikurung di rumah belakang tanpa boleh bertemu siapapun? Ibu juga tidak tahu bagaimana mereka bertemu. Apa Dominic sudah menghubungimu?" tanya Siska dengan nada cemas. "Belum, Bu. Dom sialan. Dia mengabaikan aku. Sebaiknya, kau langsung menuju rumah mertuamu sekarang. Katakan semuanya pada mereka agar Dominic segera menceraikan jalaang kecil itu sebelum terlambat." Perintah Siska sengaja memprovokasi. Clara menyeringai, wajah cantiknya berubah menyeramkan. "Baiklah, aku akan ke sana." Clara yakin mertuanya yang sangat menjunjung tinggi martabat tidak akan sudi menerima gadis pemuas nafsu dari klam malam sebagai menantu. Kali ini, Clara bersumpah akan menghancurkan Kayla dan mempermalukannya di depan seluruh keluarga besar Dominic. "Tuan, kenapa Anda membeli begitu banyak coklat dan boneka beruang? Apa orang tua Anda sangat suka makanan manis? Kalau saja Tuan bilang tadi, aku juga akan membelikan mereka es krim rasa stroberi," ucap Kayla dengan bibir mengerucut ke depan. Kayla menatap tumpukan kotak coklat premium dan dua boneka beruang besar yang memenuhi kursi mobil mewah itu. Di pikirannya, mertuanya mungkin adalah pasangan lansia yang unik, tipe kakek nenek yang hobi ngemil dan mengoleksi mainan lucu. Mendengar celetukan polos itu, Marco yang sedang menyetir mati-matian menahan tawa hingga bahunya berguncang. "Nona, Anda ini ada-ada saja. Mana ada orang tua yang hobi makan coklat sebanyak itu? Bisa-bisa gigi mereka ompong semua sebelum sempat menimang cucu dari Tuan Dom," sahutnya. Dominic langsung melirik tajam asistennya melalui kaca spion tengah. Tatapan itu begitu dingin hingga suhu di dalam mobil terasa turun beberapa derajat. "Tutup mulutmu, Marco. Fokus saja pada jalanan."
Maafkan saya, Tuan. Mulut saya memang perlu diservis, sahut Marco cepat, langsung mengunci bibirnya rapat-rapat meski matanya masih mencuri pandang. Dominic kembali menoleh pada Kayla. Ia mengusap bulu halus boneka beruang di sampingnya dengan lembut. Coklat dan boneka ini bukan untuk orang tuaku. Bukan. Kayla mengerjap bingung. Lalu untuk siapa? Apakah seseorang yang spesial? Kekasih Anda mungkin. Kekasih. Dominic menyipitkan mata, seolah kata itu asing di telinganya. Oh, aku lupa memberitahumu satu hal penting. Kau adalah istri keduaku. Jadi, jangan terkejut saat kau bertemu dengan istri pertamaku nanti di mansion. Kayla terdiam. Ia menunduk dalam, jemarinya saling bertaut di pangkuan. Sebenarnya, Kayla sudah menduga hal ini. Pria seberkuasa dan setampan Dominic tidak mungkin masih melajang. Statusnya sebagai istri simpanan atau istri kedua sudah Kayla terima sejak ia menandatangani berkas di catatan sipil tadi. Kenapa? Kau kecewa karena menjadi yang kedua? Tanya Dominic. Ia mengulurkan tangan, menarik dagu Kayla agar gadis itu menatap langsung ke matanya yang kelam. Kayla menggeleng cepat, rambutnya yang harum sedikit berantakan karena gerakan itu. Mana mungkin aku kecewa, Tuan. Kita baru saling kenal, dan aku tidak mencintaimu. Aku hanya ingin hutang keluargaku lunas. Meskipun dalam hati kecilnya, Kayla tidak bisa memungkiri ada rasa sesak yang aneh. Bagaimanapun, Dominic adalah pria pertama yang menyentuhnya, pria pertama yang kini sah memiliki raganya. Kalau begitu, tersenyumlah. Aku tidak suka melihat wanitaku cemberut seperti anak kecil yang kehilangan permen, ucap Dominic, ibu jarinya mengusap bibir bawah Kayla. Uhuk, uhuk. Marco tiba-tiba terbatuk hebat hingga mobil sedikit oleng. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Sejak kapan bosnya yang bertangan besi itu belajar merayu? Dulu, jika Clara cemberut, Dominic hanya akan melempar kartu kredit atau membelikan tas merek luar negeri tanpa bicara sepatah kata pun. Tapi kepada gadis polos ini, Dominic bersikap seolah ia punya hati. Kau butuh air minum, Marco? Atau perlu aku carikan bengkel untuk paru-parumu? Sindir Dominic dingin. Ah tidak, Tuan. Saya hanya tersedak udara yang tiba-tiba menjadi terlalu manis, jawab Marco asal, membuat Kayla merona merah karena malu. Sementara itu, di sebuah mansion megah yang berdiri angkuh di pinggiran kota. Nyonya, menantu Anda sudah datang. Dia sedang menunggu di ruang keluarga dengan wajah yang sepertinya kurang bersahabat, ucap seorang pelayan tua saat memasuki kamar mewah milik sang nyonya besar, Ibu Dominic. Wanita parubaya yang masih terlihat sangat cantik dan elegan itu meletakkan buku yang sedang dibacanya. Menantu yang mana? Aku punya 3 menantu, dan biasanya mereka menelepon seminggu sebelumnya jika ingin berkunjung. Kecuali satu orang, menantu bungsuku yang selalu merasa memiliki seluruh dunia. Tentu saja menantu paling muda Anda, Nyonya, jawab pelayan itu hati-hati. Clara, tanyanya memastikan. Pelayan itu mengangguk singkat. Nyonya besar itu menghela napas panjang, memijat pelipisnya yang mulai berdenyut nyeri. Ia sudah sering memperingatkan Clara, jika dia datang hanya untuk mengeluh soal karir atau menolak hamil lagi, lebih baik jangan menginjakkan kaki di mansion ini. Kehadiran Clara biasanya hanya berarti satu hal, keributan. Apa Anda ingin menemuinya? Jika tidak, saya bisa mengatakan kalau Anda sedang tidak enak badan dan tidak bisa. Tidak perlu. Aku akan turun sekarang. Potong sang nyonya besar sembari berdiri. Apa dia datang bersama putraku, Dominic? Tidak, Nyonya. Nona Clara datang seorang diri dengan mobil sportnya. Baiklah, kau boleh pergi. Pelayan itu membungkuk sekilas lalu keluar. Sang nyonya besar menatap pantulan dirinya di cermin besar. Ia tahu betul watak menantunya. Jika Clara datang sendirian, artinya ada sesuatu yang sedang terjadi. Perasaanku tidak enak, gumamnya pelan. Dominic, apa lagi yang kau perbuat kali ini? Ia merapikan gaun rumahnya yang mahal, lalu melangkah keluar kamar.
Begitu Elise menginjakkan kaki di ruang keluarga, Clara langsung berlari ke pelukannya dengan isak tangis yang dibuat-buat, persis seperti adegan drama yang sering ia bintangi. "Mama, Dominic keterlaluan. Dia sudah gila," teriak Clara sembari memeluk erat ibu mertuanya. "Dom membuat masalah besar. Dia brengsek, Ma. Dia menikah lagi tanpa izin dariku. Dia mengkhianatiku." Elise mengernyit bingung, mencoba melepaskan pelukan menantunya yang terlalu sesak. Ia tahu putra bungsunya keras kepala, tapi Dominic bukan tipe pria yang akan melakukan sesuatu tanpa perhitungan matang. "Menikah? Apa yang kau bicarakan, Clara? Dominic tidak mungkin melakukan itu tanpa alasan." "Iya, Ma. Aku ingin Mama bersikap tegas kali ini. Aku mau Mama menyuruh Dom menceraikan gadis miskin itu sekarang juga." Clara menangis sejadi-jadinya, meluapkan segala kekesalan yang sedari tadi membakar dadanya. Dia sudah menghancurkan harga diri keluarga Frederick dan aku sebagai istri sahnya. Elise menghela napas, ia mengurai pelukan Clara dan menghapus air mata menantunya. "Kau yakin dengan ucapanmu? Menikah lagi itu urusan serius di keluarga ini?" Clara mengangguk cepat. "Iya, Ma. Aku sangat yakin. Dan yang paling mengejutkan, gadis itu adalah pekerja di klub malam. Dia wanita kotor yang menggoda suamiku demi uang, dia adalah adik tirimu sendiri, bukan? Dan kau sendiri yang memberiku izin untuk mencari wanita lain," potong Dominic. Elise dan Clara serentak menoleh ke arah suara. Di sana, Dominic berdiri dengan gagah, tangannya menggenggam erat jemari Kayla yang gemetar hebat di sampingnya. "Dom," gumam Elise, matanya beralih pada gadis kecil yang tampak ketakutan di sebelah putranya. "Apa kau lupa? Kau sendiri yang bilang kemarin. Kau tidak peduli aku tidur dengan siapapun, asal tidak mengganggu karir modelmu," ucap Dominic sembari melangkah maju. Clara menelan ludah dengan susah payah. Ia menyesal karena sudah mengatakan itu kemarin. Tapi, Clara juga tak menyangka jika Dominic benar-benar akan melakukannya. Bersambung.